Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan seksual anak. Dan kita masih berbicara tentang etika melihat. Etika melihat yang ketujuh adalah etika wanita kafir melihat wanita muslimah. Wanita muslimah diharamkan membuka bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah di hadapan seorang wanita kafir, kecuali bagian tubuh yang biasa nampak pada waktu bertugas, seperti dua tangan, wajah, dan dua kaki. Hal ini termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Dan janganlah wanita-wanita mukminah menampakkan perhiasan-perhiasannya illa libu'ulatihin, kecuali kepada suami-suaminya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat difahami bahwa wanita muslimah hanya dibolehkan menampakkan perhiasannya kepada wanita-wanita muslimah yang salihah. Sedangkan wanita-wanita non-muslim atau wanita-wanita muslim yang fajirah, yang selalu berbuat maksiat, tidak diperbolehkan menampakkannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar wanita kafir itu tidak menceritakan kepada suaminya tentang gambaran tubuh wanita muslimah. Jadi pengharamannya di sini bukan hanya karena bagian tubuh itu aurat. Kita simak pendapat Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi mempunyai pemahaman berbeda. Beliau mengatakan bahwa wanita-wanita Islam adalah wanita-wanita yang secara khusus dapat mengadakan persahabatan dan pergaulan dengan mereka secara baik, baik mereka itu muslimah maupun non-muslimah. Sedangkan maksud ayat, kata beliau, agar wanita-wanita muslimat menjauhkan diri dari lingkungan wanita-wanita lain adalah wanita-wanita lain yang tidak dikenal sedikit pun akhlak, adab, dan adat kebiasaannya, atau wanita-wanita lain yang nyata diragukan dan tidak dapat dipercayai. Jadi dalam hal ini, kata beliau, bukan karena alasan perbedaan agama, melainkan karena perbedaan akhlak.
Oleh karena itu, jika wanita-wanita muslimah mau menampakkan perhiasannya tanpa hijab, hendaklah ia hanya menampakkannya kepada wanita-wanita yang mulia akhlaknya, yang akhlak keluarganya pun diketahuinya, sudah dikenal baik atau patut diteladani. Ya, wanita fasik yang tidak dikenal malu, tidak dikenal akhlak dan moralitasnya, tidak dapat dipercaya, harus dijauhi oleh setiap mukminah salihah, walaupun mereka itu adalah wanita-wanita muslimah. Jadi Al-Maududi mempunyai pendekatannya adalah tentang akhlak. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah etika wanita melihat laki-laki lain. Seorang muslimah diperbolehkan melihat kaum laki-laki yang berjalan di jalan-jalan atau memainkan permainan yang tidak diharamkan, berjual beli dan sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang yang bermain lembing. Siapa mereka yang bermain lembing? Yaitu dari kaum Habasyah di dalam masjid pada hari raya. Dan Aisyah ikut menyaksikan mereka dari belakang beliau. Jadi Aisyah ikut melihat anak-anak Habasyah, orang-orang Habasyah main-main lembing di masjid, sebuah permainan. Aisyah ikut di belakang Rasulullah SAW. Ini juga pendapat Abul A'la Al-Maududi berpendapat ada perbedaan yang sangat mendasar antara penglihatan wanita kepada laki-laki dengan penglihatan kaum laki-laki kepada wanita. Ditinjau dari aspek psikis. Apa kata beliau? Laki-laki mempunyai watak agresif. Apabila menginginkan sesuatu, ia berusaha mengejar dan mendapatkannya. Berbeda dengan wanita, karena rasa malunya yang sangat tinggi, ia memiliki watak pasif, defensif, bahkan menghindar. Selagi ia masih berada di dalam fitrahnya, tidak mungkin ia atau wanita itu akan memiliki keberanian dan rasa tidak malu yang mendorong dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang disukainya dan dikaguminya. Jadi Al-Maududi membedakan antara wanita boleh melihat laki-laki, wanita boleh melihat laki-laki bermain, jualan dan sebagainya, tapi sebaliknya laki-laki dilarang untuk melihat wanita. Kenapa ada perbedaan, kata beliau, secara psikis? Apa perbedaan tadi secara psikis? Kalau laki-laki sifatnya agresif, ingin mendapat apa yang dia inginkan. Tapi kalau wanita tidak punya sifat agresif, ya dia punya rasa malu yang besar dan sifatnya adalah pasif, sifatnya adalah defensif. Tapi enggak mau untuk merebut gitu-gitu, enggak mau. Itu kata Abul A'la Al-Maududi tidak dari aspek psikis. Tapi ada di antara wanita-wanita yang punya sifat agresif juga ada. Tapi kebanyakan wanita tidak mempunyai sifat agresif seperti laki-laki. Rasulullah SAW sangat memperhatikan perbedaan watak kedua jenis manusia ini, laki-laki dan wanita. Karenanya beliau tidak terlalu keras dalam melarang wanita memandang laki-laki lain daripada melarang laki-laki untuk memandang wanita. Telah masyhur, artinya sudah kita tahu hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepadanya permainan lembing orang-orang Habasah tadi di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak mutlak dilarang melihat laki-laki, tetapi makruh hukumnya wanita berkumpul dengan laki-laki dalam satu majelis dengan saling menajamkan pandangannya. Wow, gitu. Seperti dilarangnya Ummu Salamah dan Maimunah untuk memandang Ibnu Maktum dengan menyuruh keduanya untuk berhijab. Demikian pula dilarang memandangnya jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ini ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berdua meriwayatkan dari Ummu Salamah. Apa katanya? Kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Ummu Salamah, ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'indahu Maimunah. Dan di sisi beliau juga ada Maimunah. Fa aqbala Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang. Wa dzalika ba'da amarna al-hijab. Yang demikian itu setelah kita diperintahkan untuk berhijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajaba min. Hai Ummu Salamah, hai Maimunah, ihtajaba min. Berhijablah kamu daripadanya. Dari Ibnu Ummi ya, dari Ibnu Ummi Maktum. Faqulna ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Ya Rasulullah, bukanlah Ibnu Ummi Maktum itu buta? La yubsiruna. Ibnu Ummi Maktum enggak melihat kami. Wa la ya'rifuna. Dan Ibnu Ummi Maktum tidak mengenal kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afa umyawani antuma. Apakah kalian berdua, hai Maimunah, hai Ummu Salamah, apa kalian berdua itu buta? Alastuma tubsiranihi. Bukankah kamu berdua melihat dia? Ibnu Ummi Maktum buta betul, tapi kamu kan enggak buta. Ya, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ke-10 perihal terpaksa yang membolehkan melihat. Dasarnya adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka itu menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi perintah untuk orang-orang mukmin laki-laki menundukkan pandangannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu. Apa katanya? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang terpaksa, yang sekilas begitu, tidak sengaja dia. Faqal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
isrif basaraka. Palinglah pandanganmu, palingkan pandangan. Melihat gitu, palingkan pandangan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam At-Tirmidzi. Tetapi ada beberapa hal, keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan untuk melihat. Pertama adalah melihat untuk tujuan melamar. Ini dulu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang melamar ini. Kemudian melihat untuk tujuan mengajar. Jadi seorang guru laki-laki mengajar kepada wanita-wanita. Tapi dengan syarat, katanya ilmu yang dipelajari wanita itu menurut syarak dianggap mengandung kemaslahatan agama dan dunia. Ilmu yang diajarkan mengandung kemaslahatan agama dan juga mengandung kemaslahatan dunia. Yang kedua, sesuai dengan batas-batas kewanitaannya. Seperti dasar-dasar merawat orang-orang yang sakit, masalah-masalah kebidanan dan lain-lain yang masalah-masalah kewanitaan. Yang ketiga, penglihatan itu tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Proses pengajaran tidak dilakukan secara berdua-duaan saja. Yang kelima, tidak ada wanita yang mau belajar menggantikan tugas laki-laki untuk memberikan pelajaran. Jadi dalam proses pendidikan, pengajaran, silakan saja seorang guru laki-laki mengajarkan wanita. Tapi tadi dengan syarat-syarat, dengan akhlak-akhlak, dengan etika yang baik. Yang kedua, melihat untuk tujuan pengobatan. Melihat untuk tujuan pengobatan. Tadi si Ummu Salamah itu. Ya, tujuan pengobatan. Jadi dokter laki-laki diperbolehkan untuk mengobati wanita dengan syarat dokter itu seorang yang bertakwa, dapat dipercaya dia, adil, ahli, dan berilmu. Juga yang kedua, jika diperlukan melihat, dokter diperbolehkan membuka anggota tubuh wanita seperlunya saja tentu. Mana yang perlu dilihat? Lihat. Karena dia adalah seorang ahli, mempunyai keilmuan untuk itu. Ya, dalam pengobatan, silakan. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada dokter wanita yang mempunyai ilmu dan keahlian sepadan dengan dokter laki-laki yang mengobatinya, dan dicari-cari dokter, tidak ada dokter yang mempunyai sepadan ilmunya dengan dia sebagai dokter yang spesialisnya untuk itu. Ya, jadi ini pengobatan harus dihadiri mahram, suami atau orang wanita yang dapat dipercaya. Ya, seperti ibu, saudara perempuan atau tetangga wanita. Ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu tentang dokter atau melihat dengan alasan pengobatan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, ini beberapa etika sudah sampai dengan 10 tentang etika melihat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tua, ya, hendaknya kita dapat memberikan hal ini kepada anak-anak, etika seperti ini. Dan ini merupakan pendidikan seksual bagi seorang anak, dan dia tahu betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilihatnya. Ya. Dan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, mengapa tidak diperbolehkan, mengapa diperbolehkan. Hal ini agar supaya anak-anak kita ini tahu. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.